Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya ada garapan speedometer. Jadi kita akan membahas tentang speedometer lagi ya kan. Di hadapan saya kali ini ada satu unit speedometer apa ini? Vario 150 tipe keyless ya, K59 ini ya. Jadi untuk speedometer ini sebenarnya kasus yang umum terjadi. Kerusakannya itu ngeblank kawan. Jadi memang tidak asing lagi ya. Memang kerusakan di speedometer ini rata-rata memang ngeblank gitu. Penyebabnya apa untuk penyakit ngeblank seperti itu? Biasanya untuk speedometer jenis ini di dalam speedometer itu kemasukan air. Jadi untuk penyakitnya seperti ini kan, rata-rata untuk ngeblank seperti ini. Nah ya, ini sudah saya nyalakan ya, warna biru tuh ya, tidak tampil angka. Oke, sebelumnya saya akan beritahu dulu bagaimana cara menyalakan untuk speedometer ini agar kita bisa melakukan pengetesan ya. Jadi kita perlukan wiring positif dan negatifnya dulu ya. Ini ya kawan, untuk positif dan negatifnya. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Jadi saya akan tunjukkan dulu untuk pengetesannya. Ini untuk bagian positifnya ada di nomor 1 sebelah kiri ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tuh nggak kelihatan mana ini. Nah ini pokoknya nomor satu, kemudian yang negatif ini yang sebelah kanan nomor 3 ya. Oke, jadi lanjut ya. Plus nomor 1, kemudian negatifnya nomor 3 sebelah kanan seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi untuk proses pemulihan ya, atau pengerjaannya seperti ini kondisinya. Jadi tahap pertama kita akan bongkar dulu dari mikanya. Nah, tinggal lepas seperti ini. Oke ya. Di sini bisa dilihat ya kan, ada seperti korosi, ada warna hijau berlumut atau mungkin catnya yang mengelupas mungkin ya. Baik, untuk secara fisik untuk PCB ini bisa dilihat sendiri ya, saya sampai lihat ya. Nah ini ada sebagian sepertinya ada korosi di sini. Ini jalur yang umum ya, mengalami putus biasanya di sini, daerah sini nih. Kemudian saya coba teliti lagi. Nah ini nih seperti ada ya, seperti ada korosi ya, seperti ini nih. Nanti saya akan coba ukur dulu. Baik kawan, selanjutnya kita akan melakukan tahapan pengukuran. Apa saja sih yang syarat untuk speedometer ini menyala? Jadi syarat untuk speedometer itu menyala itu kita harus melakukan pengukuran power supply dulu, 12 volt itu masuk atau tidak. Kemudian nanti dari 12 volt itu nanti bercabang, kemudian ada satu titik yang menuju, bukan satu titik ya, satu jalur itu nanti bercabang-cabang juga, dibagi ke berbagai arah. Jadi yang paling pokok itu paling utama adalah ada 5 volt di bagian IC control. Ini IC control, kemudian ada 5 volt juga di bagian IC EEPROM. Keduanya ini harus mendapatkan suplai tegangan 5 volt ya. Tuh.
Nanti 5 volt itu ada yang dibagi lagi menjadi 2 volt. Kemudian itu tegangan-tegangan pendukung ya. Tapi yang paling utama kita harus cari tahu dulu tegangan 5 volt harus sampai di IC kedua IC ini. Oke, kita lanjut ya. Kita pasangkan tegangan dulu. Negatif, kemudian ini positif. Sini, oh ini salah, nomor 3. Nah, oke. Ya, ini nyala ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dulu, terutama langsung ke sisi IC yang bekerja ya. Kita menuju ke IC EEPROM-nya dulu. Oke, untuk IC EEPROM ini kawan, ada 8 kaki di sini. Gimana ini enaknya ini? Kayak gini aja. Tuh, kok nggak teko. Nah, gini aja. Jadi untuk tegangan positifnya, untuk EEPROM ini ada di sisi ini kawan. Wah, ngelmen. Nah, ini kawan. Ini untuk sisi positifnya, sebentar. Nah, ini. Oh, ini kawan. Ini harus masuk 5 volt ya di sini nih. Kemudian untuk IC EEPROM yang utama 5 voltnya ada di sini. Ini harus masuk 5 volt. Baik. Kita coba ukur ya. Kita nyalakan. Oke, ini sudah nyala. Ya, nyala. Kemudian langsung saya ukur di sini. Oke, ternyata tidak masuk ya. Dia hanya 0,5. Di sini sampai lihat di sini. Ini 0,5. Kemudian di area sini untuk IC kontrolnya juga. Nah, ini tidak masuk juga. Kita akan coba ukur dulu untuk supply awal sampai ke jalur 5 volt EEPROM dan IC kontrolnya ya. Pertama kita harus cari tahu dulu dari 12 voltnya. Bentar, ini saya pegang seperti ini aja. Ini untuk enggak ketoroi guys, ini aja. Nah ini untuk 12 volt. 12 volt ada di sini ya, untuk 11,9 12 volt. Kemudian dia lari ke ini dan dikontrol oleh IC tegangan ini. Ini penurun tegangan. Jadi dari 12 volt kemudian dia diturunkan menjadi 5 volt. Ini untuk mensuplai IC yang besar ini, IC kontrol dan EEPROM ini. Dia pusatnya dari sini dulu, tuh ya. Ini keluarlah 5 volt dari jalur ini. Nah ini, di sini artinya untuk IC-nya aman. Dia mengeluarkan 5 volt tegangan. Kemudian dari sini lari ke sini, sebaliknya berarti ke sini. Oke. Nah, ini juga masuk 5 volt ya. Di sini masuk untuk 5.
ya, 5 volt masuk, kemudian sebaliknya dia masuk ke arah sini. Angin ya, masuk ya. Ini lubang ini 5 volt, kemudian dia menjalur ke sini. Nah, ini kawan. Di sini bisa dilihat untuk jalur ini terlihat putus ya. Ini akan saya ukur untuk agar bisa tahu ya kawan nanti perbedaannya. Sebentar, ini ya. Sini 5 volt, kemudian harusnya ini kan berseberangan di sini, ini harus tersambung, tapi pada kenyataan ini kan terputus. Nah, ini hanya keluar 0,5 volt ya, hampir sama dengan yang di sini 0,5 ya. Nah, oke. Kemudian di sini juga ada sebagian yang putus, dan di sini ini juga terputus ya. Saya akan lakukan penjamperan dulu atau penyambungan jalur, nanti kita ketahui perbedaannya seperti apa ya. Jalur sudah saya sambungkan kawan. Di sini saya temukan beberapa jalur yang terputus. Nah, baik, ini saya akan tunjukkan. Di sini ada jalur yang terputus tadi yang kita ukur ya. Dari arah ini muncul 5 volt, terus kemudian yang lari ke sini ini tidak ada 5 volt karena memang di jalur ini terputus. Di sini saya sudah melakukan penyambungan ulang. Kemudian di sini juga saya jumpai putus jalur di arah sini. Nah, untuk jalur ini, karena jalur ini terbilang korosinya cukup parah dari area sini sampai ke sini. Ini kan tembusnya ke sini nih, ini kemudian tembusnya ke sini. Ini kan terlalu parah. Nah, karena di sini terlalu parah, saya melakukan jumper di bagian belakang. Ini kawan, saya melakukan jumper di bagian ini. Untuk jalur ini yang terputus ya, terputus dari area ini sampai sini terputus, saya lakukan jumper di bagian belakang. Untuk jalurnya ini sampai sini, ini saya lakukan jumper ya. Jadi saya pindahkan jalur dari yang depan ini, saya pindahkan ke belakang. Untuk jalurnya ini ya kawan, ini dan resistor ini ya. Agak burem. Oke ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, kemudian di sini juga saya temui jalur yang terputus. Jadi dari sini ini putus kawan, ini menuju ke sini. Nah, ini saya biarkan, saya abaikan, karena dari jalur ini sampai ke sini ini hanya terhubung dengan tantalum ini ya. Selanjutnya hanya di pin ini. Nah, jadi tidak terhubung ke mana-mana, hanya terhubung dengan tantalum yang ada ini. Jadi saya abaikan karena tantalum ini tidak begitu berpengaruh besar ya. Baik, sekarang saya akan coba tes untuk
jalur mikrokontrolernya dan EEPROM-nya apakah sudah muncul tegangan 5 voltnya. Pertama tancapkan power supply ya, ini tidak saya lepas, saya langsung on kan. PCB sudah menyala, kemudian saya akan ukur. Di sini saya akan ukur ya. Di sana sudah muncul 5 volt. Ya. Oke, di sini muncul 5 volt. Kemudian untuk yang IC kontrolnya kita lihat. Bentar. Oke, ini. Oh, ini. Nah, di sini juga muncul 5 volt. Artinya untuk IC kontrol dan EEPROM ini sudah ada tegangan utamanya ya. Di sini. Untuk EEPROM sudah ada 5 volt, kemudian ini tegangan dari IC kontrolnya juga sudah masuk. Apakah speedometer ini sudah mau menyala? Kita coba pasangkan ya. Mudah-mudahan untuk speedonya sudah nyala. Jika belum menyala nanti kita coba teliti lagi. Oke, sudah terpasang, saya on kan. Nah, ternyata untuk speedometer ini belum menyala. Jadi masalahnya ada di mana ini? Oke, kita akan telusuri lagi ya. Ternyata 5 volt yang sudah masuk ini belum mampu menyalakan LCD ini. Baik, kita telusuri lagi pelan-pelan. Oke, lednya menyala. Apakah ini sudah menyala? Kok tiba-tiba ini menyala? Belum ada tanda-tanda kehidupan. Oke, saya akan lanjutkan. Ada 3 volt. Nah, di sini ini bentar kawan. Di sini ada jalur. Ini 12 volt ya. Bentar, nggak kelihatan ya. Ini 12 volt di sini, dari sini 12, mudah-mudahan kelihatan ya. Kemudian lari ke sini dia turun di angka 2,9 atau 3 volt. Masuk ke sini, kemudian di sini masih masuk 3 volt, kemudian dia naik lagi ke sini. Nah, ternyata di sini ini 0 ya. Jadi ini di sini 2,9, di sini 0. Sebentar saya akan telusuri ini menuju ke dia masuk ke sini ya. Ini supply tidak masuk, tidak sampai ke sini ya. Oh, sorry. Nah, jadi dari sini ini terputus kawan. Ini 3 volt. Nah, di sini ini harusnya nyambung, yang harusnya lari sampai ke sini kawan. Ini sampai saya telusuri sampai ke sini, harusnya ini tidak terukur di sini. Oke, saya akan sambungkan dulu untuk
untuk jalur ini ya. Nah ini tidak nyambung, saya akan solder dulu. Untuk jalur sudah saya sambung ya, ini tadi yang terputus dari area sini sampai sini. Karena ini satu jalur dengan ini, maka saya menjumper dari sini ke sini, itu sama saja ya. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan ulang di unit speedometer ini. Bentar, saya akan coba ukur lagi. Ini ya. Nah, ukur sini masuk 3, kemudian nah di sini masuk ya, lagi bawahnya ini masuk 2,1, yang akhirnya nanti menuju ke sini kawan. Mana tadi ini, nah ya sini. Nah ini masuk ya ke 2 volt. Oke, jadi untuk supply 2 volt di sini sudah masuk. Ini supply tambahan ya, pendukung dari IC EEPROM ini. Karena untuk IC EEPROM IC control, untuk IC control ini untuk supply utamanya ada di 5 volt. Sedangkan untuk IC tegangan di bawah itu adalah tegangan tambahan ya, atau tegangan bantuan untuk mengontrol ini untuk kinerja yang lebih maksimal gitulah. Tuh. Guys, mudah-mudahan ini sudah nyala. Nanti kalau memang belum menyala ya kita oprek lagi gitu ya. Memang harus tahap demi tahap. Itulah proses kita memperbaiki. Memang butuh kejelian, butuh ketelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, jos. Sudah nyala ya kawan. Yes, alhamdulillah ini. Oke, mantap. Nah, ini untuk tombol ini belum berfungsi ya. Nah, untuk di kasus ini kita nanti buatkan videonya sendiri ya kawan. Karena kalau kita gabung di sini mungkin nanti videonya akan jadi terlalu panjang. Pada inti dari sebuah kasus speedometer blank ini sudah selesai ya, tapi kita belum bisa maksimalkan karena ini menurut saya memang belum maksimal ya. Untuk tombol-tombol ini belum berfungsi. Saya juga belum melakukan pengecekan lain, tapi wes ada tanda-tanda kehidupan seperti ini udah oke lah. Sudah 80% kita menangani ini. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, pembenahan tombol ini. Baik, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat, berkah, sentosa. Oke ya.